Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini di hari Jumat 24 Juni 2022, saya Pendeta Marta Ulina Nababan bersama suami Bapak Yosefer mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema memuji Tuhan dengan tindakan ketaatan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Tritunggal, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau beri bagi kami. Setelah sepanjang malam kami beristirahat dalam perlindungan kasih Tuhan, dan di pagi hari ini kami mau awali dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengalami kuasa kebenaran firman yang menuntun kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat 26 sampai 27. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Nah, dari bacaan tadi kita mau menggali isi Alkitabnya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, karena siapa alasan pemazmur memuji-muji Tuhan? Menurut ayat pembacaan kita hari ini, pemazmur memuji-muji Tuhan ialah karena Allah itu sendiri. Lalu, apa tindakan ketaatan pemazmur sebagai rasa syukurnya? Pemazmur membayar nazarnya sebagai tindakan ketaatan pemazmur atas rasa syukurnya. Gambaran apa yang dikatakan pemazmur tentang orang yang memuji Tuhan? Orang yang memuji Tuhan adalah mereka yang rendah hati dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, hakikat dari ciptaan adalah memenuhi tujuan dari penciptanya. Kursi dibuat oleh si pembuat kursi dengan tujuan sebagai tempat untuk duduk. Begitu juga dengan kita manusia, diciptakan untuk memenuhi tujuan Allah. Salah satunya yaitu mengasihi Allah dan memuji Dia dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami. Daud memahami tujuan ini sehingga dalam setiap tulisannya kita dapat melihat dalam segala situasi yang pemazmur alami, yaitu pemazmur lakukan adalah memuji Tuhan dan berusaha untuk tetap mengasihi Allah. Perlu kita sadari bahwa pujian yang tulus selalu lahir dari hati yang mengasihi Allah. Tanpa hati yang mengasihi Allah, maka pujian yang keluar pun hanya sebatas lip service, kepura-puraan, dan sia-sia. Nah, kira-kira apakah cukup hanya dengan hati yang mengasihi dan pujian yang tulus saja? Tentu saja tidak, karena jika hanya hati yang mengasihi dan pujian dari mulut, tanpa tindakan nyata, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang lihai menyembunyikan terang di area publik dan memilih untuk puas menjadi jago kandang dalam batasan tembok gereja. Perlu ada tindakan nyata dari hati yang mengasihi Allah dan pujian yang tulus bagi Allah lewat ketaatan kita kepada Allah itu sendiri. Kalimat nazarku akan kubayar di depan mereka dalam ayat ke-26 pembacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana pemazmur melakukan tindakan nyata lewat ketaatannya kepada Allah di area publik. Menjadi saksi lewat perbuatan yang memuliakan Allah adalah sebuah ekspresi dari sebuah hati yang mengasihi Allah dan pujian yang tulus kepada Allah. Hari ini
Kita sudah mendengar tentang memuji Tuhan, mengasihi Allah, dan bagaimana mengekspresikannya sebagai sebuah tindakan nyata. Selanjutnya, apa yang harus kita kerjakan? Tentu saja, kita harus mengasihi Allah dengan sungguh dan memuji Dia bukan hanya lewat ucapan, tapi juga tindakan kita. Bagaimana caranya? Ya, kita harus keluar dari zona nyaman kita, menjadi saksi Kristus bagi sesama lewat ketaatan kita kepada Allah, agar kita tidak lagi disebut Kristen NATO, no action, talk only. Haleluya! Biarlah setiap kita dimampukan untuk melakukannya dengan setia. Mari kita bagikan firman Tuhan pada hari ini kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, atau komsel, agar mereka memiliki gaya hidup mengasihi dan memuji Allah dalam bentuk ketaatan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di pagi hari ini kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami diajarkan agar kami bukan hanya memuji Tuhan, bukan hanya sebatas mengasihi Tuhan melalui perkataan-perkataan kami, tapi kami diajarkan untuk menyatakan melalui perbuatan kami dengan gaya hidup kami yang hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.